Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah pada hari ini kita bisa lanjutkan kembali pembahasan ensiklopedi salat jilid yang kedua karya Syekh Sa'id bin Muhammad Al-Qahtani rahimahullah. Mari kita masuk ke dalam pembahasan. Ada di halaman 914 untuk bahasa Arab dan 515 untuk bahasa Indonesia tentang khutbah Id. Untuk menghemat waktu kita dengar membacakan bahasa Indonesia, yang lain silakan menyimak Indonesia atau Arabnya. Penulis rahimahullah berkata, poin H, khutbah salat Id dilangsungkan setelah pelaksanaan salat. Jika imam telah mengucapkan salam, dia akan segera berdiri dan menghadap kepada orang-orang seraya menyampaikan khutbah kepada mereka dengan tema yang aktual sesuai dengan keadaan. Ya. Silakan ditandai, distabiloi atau digaris bawahi kata-kata setelah sholat. Karena di masa silam ada sebagian orang dari kalangan Bani Umayyah yang mereka bikin khutbah Id itu sebelum sholat. Dibuat seperti sholat Jumat. Dan ini diingkari oleh para sahabat. Dan ini adalah salah satu kebid'ahan di masa silam. Ketika sahabat-sahabat Nabi pun masih hidup. Yaitu membuat khutbah Id sebelum sholat. Yang benar adalah sesudah sholat. Terus? Jika pada hari raya Idul Fitri, hendaklah dia memerintahkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat fitrah seraya menjelaskan kepada mereka hukum wajib pembayaran zakat tersebut. Juga tentang pahala zakat fitrah dan ukuran yang harus dikeluarkan, juga jenisnya, serta kepada siapa zakat fitrah itu diwajibkan dan kepada siapa pula ia harus dibayarkan. Bahwasanya barang siapa mengeluarkannya sebelum sholat, maka sedekah itu menjadi zakat yang diterima. Barang siapa membayarnya setelah pelaksanaan sholat, maka yang demikian itu hanya sebagai sedekah biasa saja. Ya. Kata penulis bahwa di saat berkhutbah Idul Fitri, maka hendaknya memberikan arahan mengenai hukum-hukum zakat fitri. Saya pribadi, saya tidak pernah lakukan ini. Bukan apa-apa, karena biasanya kita di akhir-akhir hari Ramadan sudah bicara tentang zakat fitri. Karena kalau nanti saat khutbah Idul Fitri baru kemudian disampaikan, khawatirnya banyak yang salah, arahan datang belakangan. Maka sebaiknya para asatidzah, para da'i, para khotib, mereka sampaikan hukum-hukum seputar zakat fitri ini di hari-hari akhir bulan Ramadan. Supaya tahu hukum-hukum yang berkenaan dengannya dan ketika melaksanakan tidak salah. Di sini juga ada faedah, siapa yang mengeluarkan zakat fitri sesudah sholat Id, maka zakatnya tidak diterima. Misalnya ada orang janjian dengan keluarganya yang termasuk mustahik zakat, janjian di lapangan Id dan baru diserahkan zakat fitrinya pasca sholat Id. Baru ketemuan, baru serah terima beras, maka ini zakat yang ditolak. Lanjut. Selain itu, hendaklah sang khatib memerintahkan agar mereka senantiasa bertakwa serta berwasiat agar mereka selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari raya Idul Adha, hendaklah dia, yaitu imam, berbicara tentang berkurban dan keutamaannya. Juga mengingatkan bahwa berkurban itu merupakan sunnah muakkadah. Selanjutnya, hendaklah dia menjelaskan tentang proses pelaksanaan kurban, waktu berkurban, cara menyembelih, dan beberapa aib yang tidak boleh ada pada hewan kurban, juga cara memisahkannya, serta apa yang diucapkan seorang muslim pada saat menyembelihnya. Ya. Kalau saya pribadi, dan itu yang juga saya harapkan kepada para asatidzah, hal-hal yang berkenaan dengan hukum kurban, ini bahkan kalau bisa disampaikan bukan di saat khutbah Idul Adha. Karena minimnya pengetahuan kaum muslimin di negeri kita, maka sebaiknya pembahasan tentang hukum-hukum Idul Adha atau kurban ini disampaikan sebelum masuk hari Zulhijjah. Ada yang tahu kenapa? Kalau bisa bahkan sebelum masuk Zulhijjah pembahasan kurban sudah dibahas. Ada yang tahu kenapa?
Katakan. Supaya bisa dipersiapkan jauh-jauh hari. Ada yang lain? Iya. Karena orang yang mau berkurban, mereka dilarang untuk potong rambut dan kuku mulai dari hari pertama masuk bulan Zulhijjah. Mulai dari maghrib tanggal 1. Kalau kita nanti ngomong ini baru di khutbah Aid, orang sudah gini, oh nggak boleh toh potong rambut potong kuku. Wah kita mah hari-hari potong rambut potong kuku. Ya, maksudnya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu mereka sudah terlanjur potong rambut potong kuku. Padahal dilarangnya ini mulai dari hari pertama bulan Zulhijjah. Oleh karenanya sebaiknya penyampaian hukum-hukum berkaitan dengan kurban disampaikan bahkan sebelum masuk 1 Zulhijjah. Karena keterbatasan ilmu kaum muslimin. Lanjut. Selain itu juga hendaklah imam memerintahkan untuk senantiasa bertakwa serta berpesan agar selalu berbuat ketaatan kepada Allah dan mengingatkan umat manusia dan juga memerintahkan untuk membayar zakat seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Telah ditegaskan pula di dalam hadis sahih dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Nabi SAW biasa berangkat ke tempat pelaksanaan sholat atau tanah lapang pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hal pertama yang beliau kerjakan adalah sholat. Kemudian beliau berbalik dan berdiri dengan menghadap ke arah orang-orang, sedangkan orang-orang dalam keadaan duduk pada barisan mereka masing-masing. Beliau memberi nasihat kepada mereka, menyampaikan pesan, serta beliau memberi perintah kepada mereka. Jika ingin menghentikan delegasi, beliau akan menghentikannya, maksudnya khutbah. Atau jika ingin memerintahkan sesuatu, beliau akan memerintahkannya dan kemudian pergi. Dalam lafaz Muslim disebutkan, beliau bersabda, bersedekahlah, bersedekahlah, bersedekahlah. Maka yang paling banyak bersedekah adalah kaum wanita, kemudian beliau kembali. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku pernah ikut menghadiri sholat id bersama Rasulullah SAW. Beliau memulai dengan sholat sebelum berkhutbah, tanpa adzan dan iqamah. Ya. Ini digarisbawahi, ditandai, distabiloi. Rasulullah SAW memulainya dengan sholat dulu, baru kemudian berkhutbah. Dan tidak ada adzan, tidak ada iqamat. Kemudian? Setelah itu beliau berdiri sambil bersandar pada Bilal, lalu beliau memerintahkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, serta memerintahkan untuk selalu berbuat taat kepadanya. Beliau juga menasihati orang-orang dan mengingatkan mereka, kemudian beliau berlalu hingga akhirnya sampai kepada kaum wanita. Ya. Di masa dulu Rasulullah SAW kalau berkhutbah selesai dari laki-laki maka beliau pindah tempat. Beliau pindah tempat ke tempat perempuan. Nanti di tempat perempuan baru kemudian Nabi SAW menyampaikan khutbah untuk wanita. Ada yang mengatakan ini beliau lakukan dikarenakan di zaman dahulu kaum muslimin semuanya disuruh keluar. Dan ketika itu tidak ada pengeras suara. Maka suara Nabi SAW mungkin akan mudah terdengar di laki-laki, tapi sulit terdengar di bagian perempuan. Kalau di zaman sekarang sudah ada pengeras suara, toa dan kabel sudah ditemukan, maka para wanita dengan mudah untuk mendengar suara khotib di depan, karena ada toa di belakang, maka tidak perlu mengulang yang sama. Tidak perlu mengulang seperti Nabi SAW. Faedah yang lain, Nabi SAW ketika beliau menyampaikan khutbah di bagian wanita, maka beliau tidak menggunakan hijab. Lalu perbuatan Nabi SAW ini ditiru oleh sebagian dai yang kalau kajian para wanita tidak pernah pakai hijab. Bahkan kalau ada hijab disuruh copot. Ketika ditanya kenapa Ustadz harus dicopot? Apa enggak lebih aman kalau pakai hijab? Maka mereka berdalil dengan perbuatan Nabi SAW yang datang ke belakang menemui para wanita karena ingin mengulang atau menambahkan khutbah untuk para wanita. Maka kita katakan bedakan antara diri Anda dengan Nabi SAW. Bedakan para wanita di masa Nabi dengan para wanita di masa sekarang. Selama masih bisa pakai hijab, seharusnya pakai hijab. Sebagaimana kaum mukminin di masa Nabi SAW, para sahabat, mereka menemui istri-istri Nabi di balik hijab.
Adapun kondisi di lapangan yang karena keterbatasan penyampaian volume suara akhirnya Nabi ke belakang, itu kondisi sesuatu yang mungkin tidak bisa disamakan ketika Anda sedang berada di masjid, seorang ustadz sendirian berhadapan dengan para wanita, dan itu sangat mudah untuk didengar dengan menggunakan mic. Maka tidak layak bagi seorang dai untuk membiasakan dirinya tidak pernah pakai hijab ketika berhadapan dengan para akhwat. Apalagi kebersihan hati Nabi tidak bisa ditandingi oleh orang-orang di zaman sekarang. Sebagaimana kondisi dan kualitas para akhwat di masa Nabi tidak bisa disamakan oleh akhwat di zaman sekarang. Saya katakan juga kepada para ikhwan, kalau istri-istri antum ikut kajian yang tiap hari ketemu dengan ustadz yang gak pernah pakai hijab, larang aja. Yang terpisah toh banyak. Kecuali kalau ada kondisi yang tidak memungkinkan, itu beda lagi. Seperti saya dulu pernah rutin bulanan tidak menggunakan hijab karena rata-rata yang hadir itu nenek-nenek yang diundang dari pasar. Yang ngadakan 2-3 akhwat, yang diundang nenek-nenek yang bahkan datang ke masjid itu tidak pakai kaos kaki. Jilbabnya cuma jilbab dipelintir di leher. Kata mereka, Ustadz kalau ini nanti dipakaikan hijab, nanti nenek-neneknya pada kabur. Gitu. Karena pertimbangan, oh itu nenek-nenek, duduknya toh berjauhan, mereka di belakang, saya di depan. Dan ini adalah orang-orang awam. Maka ada pertimbangan tertentu, sehingga akhirnya di awal-awal kita tidak pakai hijab. Setelah mereka suka untuk dengerin pengajian, baru kemudian ganti pemain. Saya suruh istri saya yang ngisi. Gantian sama mama saya ajak mama saya juga ngisi. Kita bakali dulu materi untuk ngisi kepada para nenek-nenek ini. Adapun laki-laki muda bertatap-tatapan dengan para akhwat muda, kajian setiap minggu ketemu, apalagi nanti kajiannya kajian tajwid. Yang kajian tajwid ini ada penyebutan huruf, lalu kemudian terpaksa harus lihat bibir. Ustadznya bilang, lihat, ba, lihat bibirnya, ba. Akhwatnya, ha. Ustadznya bilang, coba silakan dipraktekkan. Akhwatnya bilang, ba. Ustadznya lihat apa? Bibir. Bibirnya ada warna apa? Ya. Saya bilang jangan main-main. Jangan main-main, biarkan istri antum hari-hari tatap-tatapan sama ustadz. Ya. Apalagi memang di zaman sekarang kayaknya laku sekali. Ya, ustadz-ustadz yang punya kajiannya di atas panggung, lalu kemudian semprot perempuan-perempuan liatin dia. Dia pun bebas liatin akhwat. Wallahu a'lam. Lanjut. Beliau pun menasihati mereka seraya mengingatkan mereka dan bersabda, bersedekahlah karena mayoritas kalian akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Maka ada seorang wanita yang terbaik di antara mereka yang pipinya kehitam-hitaman berdiri seraya berkata, mengapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, karena kalian banyak mengeluh dan mengingkari kebaikan suami. Jabir bercerita, mereka pun mensedekahkan perhiasan mereka dan melemparkan giwang dan cincin-cincin mereka ke pakaian Bilal. Dalam lafaz Al-Bukhari, tandai kata-kata pipinya kehitam-hitaman. Sufa'alu khaddin. Kan tadi disebutkan Nabi SAW karena keterbatasan volume, maka beliau tidak bisa sampai suaranya di bagian perempuan. Maka beliau setelah di laki-laki kemudian pindah ke mana? Ke bagian perempuan. Kemudian beliau memberikan arahan tambahan untuk para wanita. Di antaranya beliau mengatakan, hendaknya perempuan-perempuan ini bersedekah. Karena saya melihat kebanyakan dari kalian adalah para penghuni api neraka atau menjadi bahan bakarnya neraka. Ada seorang perempuan yang pipinya kehitam-hitaman berkata, kenapa ya Rasulullah? Kenapa kami yang menjadi yang demikian? Maka Rasulullah mengatakan, dikarenakan kalian banyak mengkufuri kebaikan suami. Sampai sini paham? Nah, yang ditandai adalah kata-kata apa tadi? Pipinya kehitam-hitaman. Ini adalah dalil yang dipakai oleh sebagian ulama untuk mengatakan cadar itu tidak wajib. Buktinya ada wanita di masa Nabi yang terlihat pipinya. Warnanya apa? Kehitaman. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwa cadar itu bila dipakai maka itu adalah yang baik. Itu yang lebih utama. Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa dia disyariatkan. Tetapi mereka berbeda pendapat apakah dia diwajibkan ataukah dia disunnahkan saja. Pendapat yang lebih kuat dia disunnahkan. Karena di masa Nabi SAW ada perempuan yang pipinya terlihat.
Itu menunjukkan tidak wajibnya cadar. Tapi kita juga tetap menganjurkan kepada para akhwat, apabila memang di wajahnya ada sesuatu yang menarik, ya, maka sebaiknya ditutupi. Maksud saya cantik. Kalau antum yakin istri antum cantik dan mutafaq alaiha dia itu jamilah, maka baiknya tutupi saja. Begitu. Lanjut. Dalam lafaz Al-Bukhari, Nabi SAW berdiri pada hari raya Idul Fitri untuk mengerjakan sholat. Lalu beliau mulai mengerjakan sholat, kemudian berkhutbah. Setelah selesai, beliau turun dan mendatangi kaum wanita, seraya mengingatkan mereka sementara beliau dalam keadaan bersandar pada tangan Bilal. Sedang Bilal mengembangkan kainnya, dan para wanita itu melemparkan sedekah. Dari Tariq bin Syihab, dia bercerita, yang pertama kali memulai khutbah pada hari Id sebelum pelaksanaan sholat adalah Marwan. Marwan di sini Marwan bin Hakam. Terus? Maka ada seseorang yang mendatanginya seraya berkata, bukankah sholat itu dikerjakan sebelum khutbah? Dia berucap, orang-orang di sana ada yang tertinggal. Maka Abu Sa'id berkata, Abu Sa'id di sini adalah Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi. Apa kata Abu Sa'id? Adapun orang tersebut mengqadha apa yang menjadi kewajibannya. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati fa bilisani, fa in lam yastati fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Artinya, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, hendaklah dia mengubah dengan hatinya. Dan yang demikian itu merupakan selemah-lemah iman. Ya. Ada seorang di masa tabi'in, ada orang di masa sahabat Nabi banyak yang masih hidup. Namanya Marwan bin Hakam, dan ketika itu dia menjadi salah satu umara. Ya. Kemudian dia mendahulukan khutbah daripada sholat. Jadi maunya khutbah dulu baru sholat. Ada yang menarik bajunya. Nah, kenapa kok begitu? Bukankah sholat dulu baru khutbah? Dia bilang masalahnya di sana ada orang yang terlambat. Maksudnya kasihan nanti daripada terlambat, jadi kita khutbah saja dulu biar orang bisa berdatangan. Maka Abu Sa'id Al-Khudri, salah seorang dari sahabat Nabi, maka beliau mengatakan, yang terlambat bisa qadha. Bisa apa? Qadha. Yang jelas ini menyelisihi sunnah Nabi, karena sunnahnya Nabi itu adalah sholat dulu baru khutbah. Siapa yang mendahulukan khutbah daripada sholat di dalam sholat Id, maka dia berbuat bid'ah. Terus? Yang pertama, khutbah setelah sholat. Hal itu didasarkan pada apa yang pernah dikerjakan Nabi SAW. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku pernah menghadiri sholat Id bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Mereka semua mengerjakan sholat sebelum khutbah. Ya. Sholat sebelum khutbah atau sholat dulu baru kemudian khutbah, ini adalah perbuatan di masa Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. Lanjut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia bercerita, Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu mengerjakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha sebelum khutbah. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, intinya adalah bahwa khutbah Idul Fitri dan Idul Adha setelah sholat. Kami tidak melihat adanya perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin kecuali dari Bani Umayyah. Sikap yang berbeda dari Bani Umayyah itu tidak perlu diperhitungkan karena pendapatnya telah didahului oleh ijma yang sudah ada sebelum mereka. Lagi pula pendapat tersebut bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Oleh karena itu perbuatan mereka diingkari dan dikategorikan sebagai bid'ah yang bertolak belakang dengan sunnah. 2. Khutbah Id dimulai dengan memanjatkan pujian. Ini ditandai atau dia jadi subjudul ya kalau di situ? Ya, situ subjudul ya. Khutbah itu dimulainya dengan tahmid. Ya, setelah khotibnya naik di atas mimbar, dia mengucapkan innal hamdalillah. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena sebagian khotib ada yang memulai dengan takbir. Tapi yang benar, wallahu alam, seandainya dia pun bertakbir, maka dia juga tidak bisa disalahkan. Memang ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama.
Nah, hanya saja yang mungkin lebih baik adalah dia bertahmid, bukan memulainya dengan takbir. Lanjut. Catatan kaki nomor 179. Ada juga yang berpendapat bahwa khutbah itu dimulai dengan takbir. Ini pendapat yang lain yang tadi saya bilang. Kalaupun ada yang memulainya dengan takbir, maka dia tidak bisa disalahkan. Karena memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Hanya saja kami pribadi lebih memulai dengan tahmid. Sebagaimana khutbah Nabi di khutbah-khutbah yang lain. Tapi kalau ada yang memulai dengan takbir, kami tidak salahkan. Tapi kami lebih pilih bahwa yang lebih tepat tahmid, bukan takbir. Lanjut. Didasarkan pada hadis Ubaidillah bin Atabah, dia bercerita, yang sunnah dikerjakan adalah bertakbir di atas mimbar pada hari Id, yakni memulai khutbah pertamanya dengan 9 takbir sebelum kemudian berkhutbah, dan khutbah selanjutnya dimulai dengan 7 takbir. Ubaidillah merupakan salah seorang tabi'in. Ya. Dari Ammar bin Sa'ad, muadzin Rasulullah SAW pernah bercerita, Nabi SAW biasa bertakbir di sela-sela khutbahnya. Beliau memperbanyak takbir di dalam khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Dinilai dhaif oleh Al-Albani di dalam kitab Irwaul Ghalil. Serta karena kelemahan Abdurrahman bin Sa'ad, yaitu ayahnya dan juga kakeknya, tidak diketahui keadaan mereka. Ya, balik ke atas. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, Rasulullah SAW biasa memulai seluruh khutbah dengan Alhamdulillah. Tidak terdapat satu hadis pun dari beliau yang menyebutkan bahwa beliau biasa membuka kedua khutbah tanpa menggunakan pujian, baik dalam khutbah Id, khutbah istisqa maupun yang lainnya. Poin ketiga. Perkataan Ibnu Taimiyah mana? Kayaknya lompat gak? Hah? Oh, ada. Tapi ada di kitab Arab ya. Di kitab yang berbahasa Arab ada nukilan dari Ibnu Qayyim. Kemudian nukilan berikutnya adalah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tadi kayaknya setelah Ibnu Qayyim langsung lompat ke ya. Jadi kayaknya ini kayak berkata Ibnu Qayyim bla bla bla, tapi kalimat yang dikutip adalah punyanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Begitu ya? Coba diulang dari Ibnu Qayyim. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, Rasulullah SAW biasa memulai seluruh khutbah dengan Alhamdulillah. Tidak terdapat satu hadis pun dari beliau yang menyebutkan bahwa beliau biasa membuka kedua khutbah tanpa menggunakan pujian, baik dalam khutbah Id, khutbah istisqa maupun yang lainnya. Ya, di sini ada yang hilang terjemahannya. Ya, yang benar adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Oke, iya, intinya terjemahan Indonesianya ada yang hilang. Udah gitu aja. Nanti kita foto lalu kemudian kita perbaiki. Jadi saya bacakannya yang hilang. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah lam yanqul ahadun 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam in annahu iftataha khutbatan bi ghairil hamd la khutbata 'id wa la khutbata bla bla bla. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tidak dinukil oleh seorang pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka khutbahnya dengan yang selain tahmid. Apakah itu khutbah Id ataukah itu khutbah istisqa ataupun khutbah yang lain? Semua dimulai dari tahmid. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Saya rasa penerjemah nukil Ibnu Qayyim tapi langsung lompat ke perkataan Syekhul Islam. Karena perkataannya itu memang ada kemiripan. Baik, lanjut yang berikutnya. Poin ketiga, as-sunnah menunjukkan bahwa Nabi SAW biasa berkhutbah pada hari raya Id di atas tempat yang tinggi. Ya. Boleh dikasih catatan? Distabiloi di garis bawahi dulu. Kata-kata tempat tinggi. Tambahkan catatannya, tapi bukan mimbar. Tapi bukan mimbar. Bukan mimbar dikeluarkan dari masjid buat tempat tinggi. Bahkan Imam Al-Bukhari mengatakan atau membuat satu bab di dalam sahihnya, bab al-khuruju ilal musalla bi ghairi mimbar. Bab bahwa di dalam pelaksanaan salat Id keluar ke tempat lapangan salat Id tanpa mimbar. Sehingga tidak dibenarkan menurut pendapat yang lebih kuat dari pendapatnya Imam Bukhari ini
Tidak tepat apabila takmir mengeluarkan mimbar yang ada di dalam masjid, dibawa keluar ke terasnya masjid, kemudian orang sholat id di situ, khotibnya disuruh naik atas mimbar. Itu tidak benar. Lanjut. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Jabir radhiyallahu anhu yang di dalamnya disebutkan Nabi SAW berdiri pada hari raya Idul Fitri untuk mengerjakan sholat. Lalu beliau mengerjakan sholat kemudian berkhutbah. Setelah selesai beliau turun dan mendatangi kaum wanita seraya mengingatkan mereka. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, tidak diragukan lagi bahwa mimbar itu tidak pernah keluar dari masjid. Ini boleh digarisbawahi. Tidak diragukan lagi, kata Ibnu Qayyim, bahwa dahulu mimbar itu tidak pernah dikeluarkan dari masjid dalam rangka untuk sholat id. Lanjut. Orang yang pertama kali mengeluarkannya adalah Marwan bin Hakam, tapi hal itu ditolak. Ya. Yang pertama kali keluarkan mimbar, jadi selain mendahulukan khutbah daripada sholat, dia bikin bid'ah yang lain, yaitu mimbar yang tangga itu dikeluarkan buat jadi tempatnya khotib id. Dan ini semua diingkari oleh para sahabat. Lanjut. Yang pertama kali membangun mimbar dari bata dan tanah adalah Kathir bin As-Salt pada masa kepemimpinan Marwan atas Madinah. Barangkali Nabi SAW berdiri di lapangan pada tempat yang tinggi atau tempat duduk, yaitu yang disebut bangku atau mastobah. Beliau pun turun dari bangku itu menuju kaum wanita dan berhenti di dekat mereka seraya berkhutbah, memberi nasihat dan mengingatkan mereka. Wallahu a'lam. Dari Abu Kamil Al-Ahmasi radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku pernah mendengar Nabi SAW memberi khutbah di atas unta, sementara seorang Habasyi memegangi tali kekang unta tersebut. Nabi SAW telah memberikan keringanan kepada orang-orang yang menghadiri sholat id untuk duduk mendengarkan khutbah atau pergi. Ya, ini catatan yang lain. Boleh distabiloi atau digarisbawahi. Nabi memberi keringanan. Boleh pilih mau duduk atau mau pergi. Karena khutbah id tidak sama dengan khutbah Jumat. Khutbah id diberi keringanan. Siapa yang mau pulang duluan dan dengarkan khutbah maka tidak apa-apa. Saya pernah mendengar di salah satu lapangan pelaksanaan sholat id dulu di masa kecil. Maka MC-nya mengatakan, siapa yang setelah selesai sholat id langsung pulang, maka tidak sempurna sholatnya. Maka ini jelas-jelas menyelisihi Nabi SAW. Yang benar, orang itu boleh langsung pulang setelah id. Hanya saja, ini catatan pribadi, hanya saja, kalau mau dicatat silakan, enggak apa-apa. Satu, MC boleh bilang begini, Nabi memberi keringanan, siapa yang mau mendengar, maka dipersilakan. Siapa yang mau pulang, pun dipersilakan. Hanya saja bila kita mendengarkan, insya Allah tidak begitu lama, dan insya Allah kita dapat pahala, dapat ilmu. Toh khutbah juga tidak lama. Supaya orang mau duduk. Yang kedua, khotib boleh juga mengatakan di awal khutbahnya. Sebagaimana kadang-kadang saya ngomong begitu di khutbah ini. Insya Allah khutbah saya tidak akan lama. Karena kadang-kadang orang itu trauma, khotibnya lama. Orang sudah kepanasan, belum juga kunjung selesai. Karena kan sudah mulai naik matahari. Orang sudah silau, sajadah yang tadinya di bawah tempat duduk jadi di atas kepala. Dan belum ada tanda-tanda selesai. Jadi orang itu jengkel juga. Catatan ketiga, khotib memang juga harus padat berisi. Jadi orang tidak bosan. Khotib harus latihan. Latihan bagaimana menyampaikan khutbah agar orang itu betah duduknya. Lanjut. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu. Dia bercerita, aku pernah menghadiri sholat id bersama Rasulullah SAW. Setelah selesai sholat, beliau bersabda, Inna nakhtubu, faman ahabba an yajlisa lil khutbati falyajlis, waman ahabba an yadhhaba falyadhhab. Terus? kami akan memberi khutbah. Karenanya bagi yang berkenan duduk untuk mendengarkan khutbah, hendaklah dia duduk.
dan barang siapa ingin pergi, hendaklah dia pergi. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, khutbah itu sunnah yang tidak harus dihadiri dan didengarkan. Diakhirkannya khutbah id setelah sholat, wallahu alam, adalah karena khutbah tersebut tidak wajib, sehingga waktunya diselenggarakan pada saat yang memungkinkan bagi orang yang ingin meninggalkannya. Berbeda dengan khutbah Jumat yang mendengarkannya adalah lebih afdol. Telah ditegaskan bahwa Nabi SAW pernah berkhutbah pada hari raya Idul Adha di Mina saat menunaikan haji wada di atas untanya yang bertelinga cacat. Nabi SAW juga pernah berkhutbah di tengah-tengah hari-hari tasyrik di Mina. Dari Abdurrahman bin Uath At-Taimi radhiyallahu anhu, dia bercerita, Nabi SAW pernah menyampaikan khutbah kepada kami sedang kami tengah berada di Mina. Pendengaran kami pun terbuka, sehingga kami mendengarkan apa yang beliau katakan, sementara kami berada di rumah kami. Beliau mengajarkan manasik dalam khutbahnya kepada mereka. Dari hadis-hadis di atas, tampak bahwa Nabi SAW pernah memberi khutbah di Mina pada waktu melaksanakan haji wada, hari raya kurban. Beliau juga berkhutbah di tengah hari-hari tasyrik. Di antara khutbah beliau yang paling agung, ditandai di situ, Nabi SAW itu khutbah waktu haji wada, yaitu di hari Arafah maksudnya. Kemudian Nabi juga berkhutbah di tanggal 11, beliau juga berkhutbah di tanggal 12. Nah, adapun pelaksanaan haji di zaman sekarang, maka yang sudah jelas ada khutbahnya adalah di hari Arafah. Siapa yang berkhutbah? Yang berkhutbah adalah kalau di zaman sekarang yang ditunjuk oleh pemerintah Saudi untuk menyampaikan khutbah di Masjid Namirah. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, beda pendapat. Ada yang mengatakan yang di tenda-tenda yang tidak bisa mendengarkan khutbah dari Namirah, maka mereka bisa dengarkan lewat radio, dan kalaupun tidak bisa, maka tidak ada khutbah. Pendapat yang kedua mengatakan tidak bisa hadir di Namirah, maka bisa khutbah di tenda masing-masing. Saya pribadi lebih condong pendapat yang mengatakan kalau tidak bisa ke Namirah, maka yang ada di tenda-tenda Arafah bisa menunjuk ustadz-ustadz yang ada di sana untuk menyampaikan khutbah. Jadi ada multi khutbah, multi tempat. Adapun di tanggal 11, 12, 13 di musim haji biasanya bukan dilaksanakan dengan bentuk khutbah, tetapi kajian. Selama mabit di Mina, tanggal 11, 12, 13 biasanya ustadz-ustadz bikin kajian-kajian untuk mengisi hari-hari Mina. Biasanya kajian subuh, kemudian kajian zuhur, kemudian kajian malam. Lanjut. di antara khutbah beliau yang paling agung adalah apa yang ditegaskan pada dari hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah SAW pernah memberi khutbah kepada kami pada hari raya kurban. Beliau duduk di atas untanya dan ada seseorang yang memegangi kekangnya atau talinya, kemudian bersabda, apakah kalian tahu hari apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau pun diam sehingga kami mengira beliau akan menyebutnya dengan sebutan tertentu. Beliau kembali bersabda, bukankah hari ini hari raya kurban? Kami pun menjawab, benar. Beliau bertanya, bulan apa ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau diam lagi sehingga kami mengira bahwa beliau akan menyebutnya dengan sebutan selain namanya. Beliau bertutur, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Kami menjawab, benar. Selanjutnya beliau bertanya, negeri apa ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lagi-lagi beliau diam sehingga kami mengira bahwa beliau akan menyebutnya dengan sebutan selain namanya. Ya, stop dulu. Nabi SAW khutbah di hari-hari tasyrik, di tengah hari tasyrik. Beliau berkata, kalian tahu ini hari apa? Orang-orang bilang, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi SAW diam, dan orang-orang mengira sebentar lagi beliau akan menyebutkan satu nama-nama khusus tentang hari ini. Ternyata di luar dugaan, Nabi menyebutkan nama yang kita sudah sama-sama tahu, yaitu hari Nahar, yaitu hari menyembelih. Beliau tanya lagi, bulan apa ini? Orang-orang bilang, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi SAW kemudian diam. Orang-orang mengira Nabi akan menyebutkan nama yang selain nama Dzulhijjah. Karena kalau cuma Dzulhijjah kan Nabi harusnya tidak perlu tanya. Ya. Orang mengira jangan-jangan ada nama satu bulan yang Nabi akan sebutkan. Ternyata Nabi SAW sebutkan bulan ini adalah bulan
Zulhijjah. Kemudian beliau tanya lagi, negeri apa ini? Orang-orang mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Nabi SAW diam dan lagi-lagi kami kira beliau akan sebutkan negeri ini dengan sebuah nama yang lain. Ternyata apa kata beliau? Beliau pun berujar, bukankah ini negeri yang suci? Kami menjawab benar. Maksudnya bukankah ini Al-Haram? Bagusnya jangan diterjemahkan negeri yang suci. Bukankah ini tanah haram? Coba diganti terjemahannya. Ini adalah negeri, kalau disukan negeri yang suci. Ganti jadi, bukankah ini tanah haram? Nabi SAW setelah beliau bertanya kepada para sahabatnya, hari apa ini, bulan apa ini, kemudian negeri apa ini, maka Nabi SAW kemudian merecap semua maksud dari pembicaraan beliau kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum wa abasharakum 'alaikum haram. Ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi balikum hadza ila yaumi talqauna rabbakum. Ala hal ballagtu? Kemudian orang bilang katakan bala atau na'am. Kemudian mengatakan Allahumma syhad falyuballighu syahidu al-ghaiba. Fa rubba muballighin aw amin sami'. Fala tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Wa satalqauna rabbakum fayas'alukum an a'malikum. Sesungguhnya darah, harta benda, kehormatan dan kulit kalian adalah haram bagi kalian. Seperti haramnya hari kalian ini, di bulan kalian ini, dan di negeri kalian ini, sampai kalian menjumpai Rabb kalian. Bukankah aku telah menyampaikan kepada kalian? Mereka menjawab benar. Maka beliau bersabda, Ya Allah, saksikanlah, hendaklah orang yang hadir memberitahu yang tidak hadir. Berapa banyak orang yang diberitahu lebih paham dari orang yang mendengar sendiri. Oleh karena itu, janganlah kalian kembali menjadi kafir sepeninggalku kelak, yang sebagian kalian memenggal leher sebagian lainnya. Dalam lafaz yang lain disebutkan, kalian akan menemui Rabb kalian lalu akan ditanya tentang amal perbuatan kalian. Kita tidak usah syarah apa perkataan Nabi ini karena nanti jadi panjang. Dan ini juga saran saya kepada para dai, saat kita sedang fokus membahas tentang sholat Id misalnya sekarang ini. Kemudian ada satu perkataan Nabi yang ini kalau disyarah jadi kayak kajian hadis arba'in, maka jangan terpancing untuk lari dari esensi pembahasan khutbah Idnya. Karena kadang-kadang seorang dai itu karena keluasan ilmunya, begitu dia terpancing dengan satu pembahasan, dia keluar, setelah itu gak bisa balik lagi. Jadi bicara terlalu panjang lebar, gak bisa kembali jalan pulang, gak ada jalan pulang untuk kembali ke topiknya. Seperti ini kalau dijelaskan, akan menjadi sebuah faedah yang sangat bagus. Tapi meskipun dia bagus, kita cukupkan untuk tidak kita bahas karena akan mendivert kita keluar dari fokus. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Poin I, bertakbir pada hari raya. Bertakbir pada hari raya itu ada dua macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, takbir mutlak. Di garis bawahi, stabilui, ada takbir mutlak. Kalau ada mutlak nanti ada lawannya, muqayyad. Jadi ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Kapan dibaca takbir mutlak? Yaitu takbir yang dikumandangkan tidak terbatas setelah sholat saja, tetapi disyariatkan setiap saat, yaitu pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Takbir mutlak itu dibaca bukan hanya saat sholat. Maksudnya tidak terkait dengan sholat. Berbeda dengan takbir muqayyad, biasanya dibaca setelah selesai sholat fardu. Jadi takbir mutlak kita bisa baca sambil berkendaraan, bahkan sambil masak, sambil masuk ke dalam masjid. Sepertinya saya sudah pernah ceritakan di kajian ini. Sebagian orang mengira takbir mutlak ini kayak amalan orang Saudi doang gitu. Lanjut. Yang layak untuk diketahui mengenai takbir mutlak pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah waktu dan sifatnya, yang bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama, waktu takbir mutlak pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Pada hari raya Idul Fitri, takbir mutlak dimulai sejak terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan, baik 1 bulan dengan menyempurnakan 30 hari maupun dengan cara melihat hilal. Jika matahari telah terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan, berarti takbir mutlak telah disyariatkan. Ya. Takbir mutlak untuk Idul Fitri dibacanya adalah begitu masuk 1 Syawal, yaitu terbenam matahari hari terakhirnya bulan Ramadan. Selesai puasa terakhir, maka mulai masuk tanggal 1 Syawal orang bertakbir di malam hari. Kapan berakhirnya? Sebagian ulama ada mengatakan berakhirnya adalah dengan selesainya sholat Id. Sebagian lagi mengatakan dengan selesainya khutbah. Sebagian lagi mengatakan dengan sampainya di lapangan. Lanjut. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kalian mencukupkan bilangannya. Dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian supaya kalian bersyukur. Al-Baqarah ayat 185. Takbir ini berlangsung sejak matahari terbenam sampai imam selesai menyampaikan khutbah. Ya. Di garis bawahi atau di stabiloi kata-kata dan selesainya adalah sampai imam selesai khutbah. Terus tambahkan di situ catatan tambahan, ada juga yang mengatakan sampai selesai sholat. Jadi begitu selesai sholat maka tidak ada lagi takbiran. Sebagian lagi mengatakan begitu selesai jamaahnya datang ke lapangan. Ada catatan kaki yang penting dibaca di situ. Catatan kaki nomor 192. Ada riwayat yang bersumber dari Nabi SAW yang menyebutkan bahwa beliau berangkat pada hari raya Idul Fitri, lalu beliau bertakbir hingga beliau sampai di tempat sholat, dan sampai beliau selesai menunaikan sholat. Jika selesai menunaikan sholat, beliau menghentikan takbir. Ya. Itu yang di garis bawahi kata-kata fa idza qada sholata faqata an takbir. Apabila selesai sholat, maka beliau menghentikan takbir. Ini pendapat kedua yang mengatakan bahwa takbiran itu di hari Id selesainya adalah manakala selesai dari sholat. Tidak usah dilanjutkan, karena intinya yang paling penting bagian itu. Lanjut. Yang kedua, pada hari raya Idul Adha,
takbir mutlak dimulai dari permulaan 10 Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik di seluruh waktu, 10. baik malam maupun siang. Kata-kata 10 Zulhijjah ditambahkan 10 hari yang pertama. Saya khawatir jamaah salah baca, dibaca sendiri, difikir tanggal 10. Padahal dimulai dari 10 hari yang pertama, maksudnya dari tanggal 1. Dari maghrib tanggal 1. Terbenam matahari hari terakhirnya Zulqa'dah, maka mulai masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka itu sudah mulai takbiran. Ini yang saya katakan, di Indonesia orang itu asing dengan takbiran ini. Tanggal 1 Zulhijjah ada yang takbiran, orang pada noleh semua. Betul atau tidak? Siapa itu? Sudah lebaran katanya. Cepatnya lebaran. Mereka tidak tahu kalau ternyata ada yang namanya takbir mutlak. Karena asing, kemudian di sini jadi bahan olokan. Ya, saya pernah dengar seperti itu soalnya. Waktu di Saudi. Orang Saudi itu mah biasa. Mereka sudah tahu sunnah ini. Maka tiap kali mereka masuk ke dalam masjid, orang-orang Arab itu biasa mengeraskan suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Di sebelah saya beberapa orang Indonesia mulai komentar. Itu nah, lebaran duluan katanya. Dengan nada mengejek. Padahal di sini yang nggak ngerti siapa? Yang nggak ngerti kita. Ini juga nasihat, kalau nggak ngerti, tanya, bukan ngolok. Kalau nggak ngerti, kenapa sih kamu jenggot? Jangan ngolok. Jenggotmu kayak kambing ya. Jangan ngolok. Apa yang ditanya? Kenapa kamu harus pakai jenggot? Kenapa? Ditanya gitu. Itu kenapa sih celananya ngatung-ngatung? Kalau di masjid ini nih kayak kebanjiran semua. Tanya kenapa sih? Apa sih? Kenapa sih orang kayak gitu? Apa ininya gitu. Kalau habis selesai sholat fardu, lihat orang itu kok pindah-pindah tempat. Iya enggak? Suka tukaran tempat ya? Kalau berdiri nggak langsung sholat, biasanya nunggu temannya yang sebelahnya berdiri juga, habis itu tukaran tempat. Kalau enggak ngerti, jangan bilang itu nah orang enggak jelas kayak. Tanya, kenapa antum pindah tempat begitu? Supaya nggak blow on. Paling banyak itu orang blow on, enggak ngerti, dia yang komentar, dia yang ngejek. Gitu. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.